Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Harsari dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 21 dari SMA Negeri 2 Kudus. Oke, yang pertama yaitu jelaskan perbedaan mudik dan pulang kampung. Menurut Bapak Doni Gahra Ardian, waktu di wawancara 24 April 2020, mudik berarti berkaitan dengan momentum Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri yang orang pulang kampung ke daerah asalnya untuk bersilaturahim dengan keluarga dan sanak saudara. Sedangkan pulang kampung biasanya dilakukan kapan saja tanpa ada hubungannya dengan hari raya, keagamaan, Idul Fitri, atau Lebaran. Oke, yang kedua yaitu jelaskan perbedaan social distancing dan physical distancing. Social distancing adalah menjaga jarak sosial. Lebih perincinya, social distancing adalah menjaga jarak dari kerumunan orang atau menjaga jarak dari banyak orang, bertujuan menghindari atau memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Sedangkan physical distancing adalah menjaga jarak fisik dari orang lain agar tidak tertular dengan virus, baik yang disebarkan oleh orang lain maupun sebaliknya. Yang nomor tiga adalah jelaskan yang dimaksud dengan latar belakang dalam penelitian, yaitu bagian pertama dan sangat penting dalam penyusunan tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper atau kertas atau tesis. Latar belakang penelitian menjelaskan secara lengkap topik penelitian. Nomor keempat yaitu jelaskan yang dimaksud dengan rumusan masalah. Penjabaran dari identifikasi suatu masalah dan pembatasan dalam sebuah masalah. Biasanya, rumusan masalah sebuah pertanyaan yang lengkap dan terperinci tentang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan identifikasi masalah tersebut. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif adalah jenis penelitian yang datanya diperoleh dari transkripsi wawancara, dokumen pribadi, dokumen resmi, foto, dan catatan di lapangan. Sedangkan kuantitatif yaitu jenis penelitian yang datanya diperoleh dari pengambilan data secara statis dan disajikan dalam bentuk grafik, diagram, tabel, dan pengujian hipotesis. Nomor 6 yaitu jelaskan perbedaan topik dan judul. Menurut KBBI, arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya, atau bisa disebut sebagai bahan diskusi. Sedangkan menurut KBBI, judul adalah nama
yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek atau maksud buku atau bab tersebut. Yang nomor 7 yaitu jelaskan perbedaan antara eksperimen dan studi kasus. Baik, eksperimen adalah suatu set tindakan dan pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis atau mengenali hubungan sebab akibat antara gejala. Sedangkan studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. Oke, next. Nomor 8 yaitu jelaskan perbedaan antara penelitian murni atau pure research dan penelitian terapat atau applied research. Penelitian murni atau pure research adalah penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Dan penelitian terapan atau applied research adalah dilakukan berkenaan dengan kenyataan-kenyataan praktis, penerapan, dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dasar dalam kehidupan nyata. Nomor 9 yaitu bagaimana cara kontrol sosial saat kondisi pandemi COVID-19 tersebut. Di Indonesia kita sudah menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, juga ada social distancing, dan juga di Indonesia sendiri sudah menerapkan semi lockdown. Lockdown adalah pencegahan perpindahan orang dari wilayahnya maupun dia ingin keluar atau masuk dalam wilayah tersebut. Yang terakhir, nomor 10, usaha apa saja yang sekiranya menguatkan masyarakat saat kondisi pandemi COVID-19. Kita bisa saling menguatkan satu sama lain dengan tetap di rumah saja, rajin mencuci tangan. Setidaknya usaha kita bisa untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Kita juga harus mendukung tenaga medis, pemerintah, dan semua orang yang telah berkontribusi dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita semua bisa. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rumah saja, tidak mudik. Terima kasih.